Untuk dulur-dulurku PSHT dimanapun Anda berada, jangan lupa support akun media Sampung Militan dengan cara follow, like, dan share agar dulur-dulur tahu info terupdate-nya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya banggakan Mas Budi dan seluruh jajaran pengurus cabang Karanganyar, berikut pengurus ranting dan seluruh warga, Mas Agus, Mas Kiai, Mas Wanto, Mbah Projo, dan seluruh para kadang sepuh yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Terus terang saya bangga datang pada malam hari ini. Saya nggak ngira kalau jumlah yang datang ini sangat banyak. Saya pengen ini ada koreksi sedikit Mas Budi. Jadi jangan sekali-kali kita merasa kecil kecuali di hadapan Allah. Semua yang datang ini alhamdulillah dan ini membanggakan. Yang kedua, makin sederhana, makin jujur. Kesederhanaan adalah kejujuran. Jadi saya bersyukur tidak ditempatkan di hotel pada malam hari ini. Dan ini napak tilas saya yang kedua datang ke Padepokan ini. Kalau nggak salah 3 tahun yang lalu ya, saya dengan beberapa kadang sempat mampir dan alhamdulillah berkembang meskipun tidak pesat tapi makin semarak, apalagi dengan hadirnya dulur-dulur yang pada malam hari ini nampak sumringah. Jadi saya bersyukur kita bisa bersilaturahmi pada malam hari ini. Mudah-mudahan kebersamaan kita malam hari ini mendapat ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sebagian besar ini warga. Saya yakin semua pernah melakukan ikrar yang namanya sumpah bersama. Paling tidak pada saat disahkan. Dan piagam sumpah itu diberikan setelah bersamaan dengan mendapatkan kartu piagam sumpah dan piagam wasiat. Banyaknya dulur-dulur hadir pada malam hari ini itu menenteramkan bagi saya. Ini sebagai pertanda bahwa sedulur-dulur masih ngugemi sumpah yang pernah kita ikrarkan bersama. Meskipun saya kadang-kadang tanya gitu ya, siapa yang masih ingat isi sumpah? Nah kalau saya tanya ini banyak yang diem itu. Bahkan yang diingat itu kalimat yang terakhir, hancur lebur seperti yang itu saja. Padahal ada di tengah yang sangat penting bagi kita semua, yaitu apa? Ingat, sanggup memelihara persaudaraan lahir batin. Ya kan? Nah, kita mendapatkan pelajaran yang sangat bagus selama
ya 15 tahun terakhir inilah, di mana ada dinamika organisasi yang menurut saya sangat baik untuk menguji seberapa jauh ketaatan pada saat kita disahkan, kita sudah berikrar, kita dikasih piagam. Nah, mudah-mudahan piagam itu juga sempat dibaca. Di dalam piagam itu ada 10 tugas dan kewajiban sebagai warga persaudaraan Setiahati Ternate. Tugas yang ke-10 itu dieksplisitkan, kekal dalam persaudaraan. Nah, bagaimana persaudaraan yang kekal? Ini PR buat kita semua. Dan kita bisa berkembang, yang konon menurut informasi sekian jutaan gitulah ya. Itu karena kan keinginan kita untuk membangun pasduluran, bukan untuk berantem. Meskipun kita belajar silat, intinya kita pengen membangun persaudaraan. Persaudaraan yang bagaimana? Persaudaraan yang kekal. Bagaimana persaudaraan yang kekal? Yang kita selalu berprasangka baik apapun yang dilakukan oleh saudara kita. Itu salah satu syarat kita bisa menjaga persaudaraan ini kekal. Yang kedua, kita tidak dimakan oleh gengsi. Mentang-mentang jumlahnya banyak, mentang-mentang punya jabatan segala macam, terus seenaknya. Tadi oleh MC kita mulai dengan lafal apa? Basmalah. Artinya kan tahu semua. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itu baju yang dipakai Mas Arif, yang pakai seleret merah ini, baju seleret merah. Itu kan ada di sini nih, hati bersinar, ya kan? Jadi orang yang pakai lambang ini maupun badge ini ada orang yang mampu memancarkan kasih sayang, mampu memancarkan rasa cinta terhadap sesama. Dengan itulah kita akan mampu memelihara persaudaraan yang kekal. Saya pengen ingatkan kepada kita semua, dengan dinamika yang terjadi di kita selama sekitar 15 tahunan ini, itu memberi pelajaran yang sangat penting untuk kita semua. Kita sudah diberi kesempatan untuk sambung persaudaraan di semua ranah hukum, di hukum administrasi negara atau PT-UN, di hukum perdata, di hukum pidana, di hukum merek, dan alhamdulillah kita lulus. Artinya dari pelajaran sambung persaudaraan di ranah hukum itu ya kersane Allah lah.
kersane Allah itu kita sudah menang di PT UN. Alhamdulillah yayasan juga sudah selesai, perdata juga sudah selesai, tinggal bagaimana kita memanfaatkan produk hukum yang sudah kita miliki. Ini penting untuk kita semua. Ini hanya akan bermanfaat kalau produk-produk hukum ini kita manfaatkan dengan tadi dasar Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah kita menebarkan rasa kasih sayang kepada orang-orang yang dulu pernah mungkin ya pernah memusuhin kita, pernah mengintimidasi kita, pernah apa ya, yang nguyo-nguyo lah kasarnya gitu ya. Bahasa Indonesianya nguyo-nguyo itu apa ya? Nah, itu kita jadikan pelajaran. Jangan sampai perasaan dikuyo-kuyo, diintimidasi, itu menjadikan kita ini dendam. Sebab kalau ada rasa dendam di dalam diri kita, itu pertanda kita ini tidak bersyukur, pertanda kita belum sanggup memasang badge atau menggunakan logo hati bersinar di dalam pakaian kita. Kita belum siap. Jadi kalau kita pakai pakaian korlap misalnya seleret merah, pakai hati bersinar, tapi keluar hawanya masih hawa dendam, pengen bales, meskipun kita sudah menang di PT UN misalnya, ya udah kita turun lagi itu, derajatnya nggak jadi naik tapi justru turun kembali. Ini tantangan buat kita. Orang marah, orang dendam itu lebih capek daripada orang yang golek seneng. Kita membangun pas duluran ini kan golek seneng, supaya apa? Supaya adem, ayem, tentrem, ya kan? Nah kalau kita regejegan terus kan capek deh gitu kan. Nah jangan sampai kita ini menjadi capek karena salah mengelola hati dan pikiran kita. Soal ngelola hati, alhamdulillah saya sempat bertemu dengan almarhum Mas Imam Kusupangat. Jadi nasihat beliau, Dek, cara mengelola hati supaya kita ini tetap adem, tetap ayem, tetap seneng. Kayak kita nyetel radio, ada gelombang kan, kita menyesuaikan. Kalau kita seneng keroncongan, ya udah kita setel di keroncongan. Tiba-tiba nanti penyiarnya nyetel dangdut misalnya ngerame gitu, kita nggak seneng, pindah aja, cari gelombang yang sesuai dengan rasa kita. Begitu juga di dalam kita bersaudara ini. Jangan melayani orang marah, jangan melayani orang emosi, jangan melayani orang mentang-mentang pejabat. Tadi ada Mas Lurah kayaknya ya, misalnya mentang-mentang jadi lurah, terus suka-suka kan, saya nggak suka sama Mas Budi, udah jajarannya Mas Budi saya gencetin aja semua gitu kan. Itu saya yakin itu pasti benda balik nang awake dhewe, itu jadi bumerang. Walaupun tidak langsung, tapi pada saatnya entah dengan cara yang lain
itu akan merugikan diri kita sendiri. Jadi tugas kita terutama sebagai pengurus, entah itu cabang, ranting, rayon, apalagi pelatih, itu menyimak betul apa yang tadi diikrarkan bersama. Sumpah kita baca kembali, wasiat kita baca kembali, apa tugas dan larangan warga, apa yang tidak boleh. Salah satu yang tidak boleh itu berkelahi sesama warga SHT, dan apa yang harus jadi pantangan kita atau pepacuh. Pernah dengar kata salah satu pepacuh itu ngerusak pagar ayu, iya kan? Nah, ngerusak pagar ayu dulu disempitkan, itu mengganggu keluarga orang lain. Padahal yang paling penting buat kita hidup bermasyarakat, namanya ngerusak pagar ayu itu ngerusak tatanan, ngerusak peraturan, ngelanggar aturan. Di organisasi kita yang namanya pemilihan ketua umum itu tidak ada voting, tidak ada pemungutan suara. Jadi kita ini organisasi pasduran, organisasi yang berorientasi pada pendidikan budi luhur, bukan berorientasi pada kekuasaan dengan mengandalkan kekuatan massa atau kekuatan uang. Ini sangat beda dengan partai politik. Jadi kalau kita usul sesuatu atas nama grassroots, atas nama arus bawah, itu enggak ada pengaruhnya. Yang paling berpengaruh di organisasi kita ini adalah majelis luhur, orang-orang yang kita percaya mempunyai keteladanan berbudi luhur. Itulah keputusan kita serahkan kepada beliau. Karena ini kita masih menganut sistem paguron, bukan sistem politik. Jadi opo jare majelis luhur, misalnya besok majelis luhur kumpul, Taufik berhenti jadi ketua umum, ya harus berhenti, nggak bisa protes. Meskipun dulur-dulur protes, nggak ada pengaruhnya. Penentu kebijakan di beliau. Itu satu. Yang kedua terkait dengan organisasi, terutama pengurus cabang, pengurus ranting, rayon, dan pelatih, mohon dibaca kembali mukadimah di alinea terakhir. Sekedar bentuk lahir, disusunlah organisasi dalam rangka persaudaraan. Jadi organisasi kita ini dibentuk untuk persaudaraan. Kenapa ada kata sekedar? Sekedar bentuk lahir. Tadinya saya berprasangka kata sekedar ini
saya anggap organisasi itu nggak penting, asal jalan. Ternyata ini mempunyai makna yang luar biasa. Artinya yang mengelola organisasi ini jangan mentang-mentang ketua umum seenaknya, mentang-mentang ketua cabang seenaknya. Nah, itu nggak boleh. Jadi sekali lagi, kita berorganisasi ini dalam rangka persaudaraan. Yang kedua, dalam rangka membangun ikatan antar warga setia hati. Jadi bukan antar warga setia hati Teratai saja, tapi antar warga setia hati. Jadi organisasi kita ini harus kita kembangkan sebagai ikatan antar warga setia hati. Nah, tugas yang lebih berat dari itu yaitu menjadikan organisasi kita ini berfungsi sebagai pembawa dan pemancar cita. Apa yang kita bawa? Ajaran setia hati. Apa itu ajaran setia hati? Ajaran budi luhur. Terus apa yang kita pancarkan? Tidak lain adalah perilaku budi luhur. Perilaku menebar cinta kasih, seperti lambang yang ada di dalam dada kita. Jadi siapapun yang pakai lambang hati bersinar, itu artinya mendeklarasikan diri, saya adalah orang yang bisa mengasihi, bisa menebarkan rasa cinta kasih kepada siapapun. Itu maknanya. Jadi kalau jenengan pakai hati bersinar tapi pikirannya punya rasa dendam, nah mendingan dilepas, dilipat dulu. Jadi kalau masih kita punya bayang-bayang dendam, jengkel, apalagi mau gerudukan gitu ya, mau gerudukan tapi pakai bed, itulah yang nggak cocok. Deklarasinya orang yang bisa memancarkan kasih sayang, tapi prakteknya geruduk sedulur akibat dendam. Mungkin untuk sementara itu dulu. Nanti kepanjangan karena ini malam Jumat gitu ya. Oh, tirakatan. Ya. Sampai pagi ya. Ye. Jadi gitu deh. Nanti ini saya lebih pengen ada dialog supaya saya juga dapat masukan dari dulur-dulur. Jadi apapun pertanyaannya itu ada Mas Agus, ada Mas Wanto, ada Mbah Rojo dan sebagainya. Ini menjadi pelajaran kita semua. Mungkin perlu saya informasikan juga bahwa parapatan luhur tahun depan kita akan kembali kepada khitoh anggaran dasar tahun 1962. Kenapa kita harus kembali ke 1962? Karena yang menyusun mukadimah itu sama dengan yang menyusun anggaran dasar. Jadi faham persis, tahu persis
antara mukadimah dengan batang tubuh anggaran dasar. Salah satu pasal di dalam batang tubuh anggaran 1962 yang namanya warga itu harus mewajibkan dirinya sendiri untuk terus mendalami ajaran setia hati melalui sarasehan. Jadi kegiatan kita malam hari ini itu bagian dari kewajiban kita untuk mendalami ajaran setia hati. Nah, saya sangat berharap para warga senior, terutama warga tingkat 2, pengurus cabang maupun ranting, itu bagaimana bisa mengembalikan tradisi kita melakukan sarasehan kayak malam hari ini. Yang namanya sarasehan itu bukan rebut bener, tapi tukar pengalaman, tukar pandangan supaya bisa menjadi pelajaran bagi peserta sarasehan itu. Jadi di dalam sarasehan itu nggak ada bantah-bantahan. Misalnya, tadi sudah berapa menit saya ngomong, terus ada sedulur-dulur yang nggak cocok, nggak seneng, ya diomongin saja, nggak apa-apa. Bahwa saya nggak setuju kalau sumpah itu harus jadi pegangan. Saya nggak setuju kalau siapapun yang pakai baju dengan logo bersinar itu nggak boleh marah. Ya nggak apa-apa. Karena kita ini hidup punya kodrat dan irama masing-masing. Jadi saya yakin setiap individu pasti punya pandangan, punya pendapat yang sangat mungkin berbeda satu sama lain. Tapi tujuan kita bagaimana kita mengembangkan persaudaraan yang bisa mengantarkan kita hidup adem, ayem, tentrem. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.